dari segi lugatil arabiyah, maka di sini sekarang kita masuk kepada tafsir ma'ani. Apa makna yasla? Maka yasla, kalau tadi dari segi i'rab fi'lun mudhari', maka dia dari fi'lun madhi, sola yasla. Dan kalimat sola yasla bimakna dipanggang. Maka Arab mengatakan solaitu syata, dari sola fi'lun madhi, maka masuk kepadanya fa'il solaitu syata, maknanya aku membuat kambing guling. Maka oleh sebab itu sola yasla di lugatil arabiyah bimakna dipanggang. Maka Arab mengatakan solaitu syata ida syawaituhu maswi. Maka dikatakan kambing guling al-kabs al-maswi au dujaj maswi, maknanya ayam guling, ataupun syatun maswi, kambing guling. Abu Lahab maswi, saya selanaron data lahab. Abu Lahab panggang, Abu Lahab guling. Al-muhim seperti itu makna saya selak. Dan pendalilannya dari segi lughah seperti datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita ingin menjadikan pendalilan yasla itu panggang. Ada di dalam lughah, kembalinya kemana? Kepada hadis Nabi. Karena Nabi Muhammad Quraisy, dari Quraisy, dan lughah yang paling fasih dari segi lughah Arabiyah. Sehingga pendalilan kita dari segi makna lughatil Arabiyah kembali kepada Al-Quran. Kenapa kembali kepada Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah seperti di dalam surat Asy-Syu'ara, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih. Maka jika ingin kembali makna yang benar kepada tafsir Al-Quran, kembali kepada makna Arab. Apa orang Arab mengatakan yasla? Maknanya solaitu syata ae memanggangnya. Maka itulah contoh. Namun kita tambah sekarang di sana ada hadis yang membicarakan tentang sola bimakna panggang atau yaswi, memanggang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, annahu mara biqaumin baina aydihim syah masliyah fada'uhu fa'aba an ya'kula wa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba min khubzin wa sya'irin. Maka Abu Hurairah lewat kepada kelompok manusia dari para sahabat zahirnya, yang mana mereka, poinnya di sini adalah fi aidihim syatan maswiyatan, di tangan-tangan mereka kambing guling. Maka silakan wahai Abu Hurairah untuk makan bersama kami. Berkata Abu Hurairah, tidak. Karena Nabi Muhammad dulu tidak pernah kenyang perutnya dengan khubz dan syair, dengan gandum dan dengan roti saja. Maka syahidnya Abu Hurairah melewati orang yang sedang kambing guling, syatan maswiyatan, ataupun syatan musalliyatan, maknanya dipanggang. Maka sayasla naron, makna yasla adalah Abu Lahab akan dipanggang. Kemudian beralih kepada makna zata lahabin. Maka zata barakallahu fikum, seperti kami sebutkan, dia mu'annatsah dari dzu. Kalau dzu mempunyai keistimewaan, pertama mudzakkar, keistimewaan mudzakkar daripada muannats, meskipun di lughatil arabiyah, meskipun di ilmi nahwi, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka mempunyai keutamaan dzu dari zata yang muannatsah, pertama dari jenis mudzakkar, yang kedua dzu masuk kepada apa? Asmaul khamsah. Yang marfu bil waw jaa dzu malin, wa mansub bil fathah ra'aitu dza malin, wa majrur bil ya
marartu bidzi malin. Maka dzu bimakna yang mempunyai. Jika mudzakkar maka dzu masuk kepada i'rab asmaul khamsah. Ini keistimewaan dari dzu. Namun kalau dimuannaskan menjadi zatu, maka i'rabnya tidak i'rab asmaul khamsah. Inilah kenapa keutamaan mudzakkar laki-laki meskipun dari lugatil arabiyah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, maka laki-laki lebih daripada perempuan meskipun dari segi lughah, dari segi nahwi. Di saat mudzakkar masuk kepada asmaul khamsah, mempunyai i'rab yang khusus, marfu bil wawi, mansub bil alif, wa majrur bil ya. Namun di saat zatu dirubah menjadi muannatsah, maka kembali kepada ismul mufrad. Maka dia marfu dengan apa? Dengan dhammah. Ja'at zatu ilmin. Telah datang perempuan yang mempunyai ilmu. Marartu bi zati ilmin. Aku melewati perempuan yang mempunyai ilmu. Angkahtu zata ilmin. Au zata malin. Aku menikahi janda yang mempunyai uang banyak. Maka di sini data, zati dan zatu kembali kepada i'rab ismul mufrad. Maka di sini mana pendalilannya jelas? Sayasla naron zata lahabin. Dengan fathah di taknya, zata, karena i'rabnya ismul mufrad. Kalau dzu maka misalnya menjadi za lahabin. Kalau dzu menjadi mudzakkar, dia akan di-i'rab za lahabin dengan alif, niyabah anil fathah. Maka di sini kenapa kalau begitu dengan zata tidak dzu? Allah menginginkan di dalam kalamnya itu dengan zata menandakan bahwa nar muannatsah. Bahwa nar, api neraka itu muannatsah, bukan mudzakkar. Mana pendalilannya nar muannatsah? Di antaranya di dalam ayat ini, karena sifat yang menyifatkannya zata lahabin, bukan dzu atau za lahabin, tetapi zata, berarti muannatsah. Dan yang kedua di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di saat api neraka berbangga-bangga kepada surga, yudkhiluni al-jabbarun al-mutakabbirun, telah dimasukkan kepadaku, kelak Allah akan memasukkan kepadaku orang-orang yang durjana dan mutakabbir. Maka Allah berkata kepada api neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya. Dua jenis dari muannas. Pertama, anti azabi, kamu anti dengan perempuan. U'adzibu biki, aku mengadab manusia dan jin yang durhaka, biki dengan anti, bukan bika. Maka anti adabi u'adzibu biki man asya, dalil jelas dari segi lughah bahwa api neraka itu muannatsah. Dan di sini buktinya juga. Saya selanaron zata dengan zata muannatsah dari dzu. Maka ini juga dari tafsir zata lahab. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Al-Qur'an banyak Allah memberikan kalimat-kalimat muannatsah, semuanya disifatkan dengan dzu, dengan zatu. Seperti contohnya di dalam surat Ar-Rahman, fiha faqihatu wan nakhlu zatul akmam. Maka di sini disifatkan fiha faqihatun wan nakhlu zatul akmam. Bukan dzul akmam tetapi zatul akmam, karena an-nahl dan juga faqihah kilahuma muannatsah. Keduanya dari muannats. Dan juga Allah berfirman, was-samaa'i dzatil buruj. Tidak disebutkan was-samaa'i dzil buruj. Maka was-samaa'i, as-samaa'i di sini majrur karena waw qasam masuk kepadanya. Was-samaa'i dzatil buruj, maka ingin menyifatkan sifat dari sama itu mempunyai cahaya, mempunyai bintang-bintang, maka dzatil buruj majrur dengan
ta karena muannatsah. Maka banyak di dalam ayat Al-Qur'an seperti ini. Maka sayasla naron dzata, di sini muannatsah dan alamatu nasbihinya karena dia sifat dari nar yang mansub dengan fathah. Selesai dari permasalahan dzata. Dan masih dalam permasalahan ayat yang ketiga ini, disebutkan oleh Allah jarah kepada Abu Lahab, di mana disebutkan sayasla narong dzata lahab. Maka sebesar-besarnya jarah adalah disifatkan sebagai penghuni api neraka. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan barakallahu fikum dari segi ilmi jarhi wa ta'dil tentang qawaid al-jarh wa ta'dil. Di dalam ayat ini menjadi pendalilan bolehnya jarhul ahya wal amwat limaslahatid din. Boleh kita menjarah orang yang masih hidup, bahkan yang sudah mati, kita jarah. Dengan tujuan apa? Tujuan maslahatid din. Maka Abu Lahab di saat hidupnya Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Dijarah bahwa dia itu yang celaka, bukan Nabi Muhammad. Karena dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, kamu telah mengumpulkan kami sairul yaum, hari ini, karena hanya mengajak kepada tauhid, maka celaka kamu wahai Muhammad. Turun ayat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah mencela dan menjarah Abu Lahab. Dan pada saat turun ayat ini, dia masih hidup. Turun di ayat Makkiyah, surat Makkiyah. Turun di Makkah. Dan kapan meninggalnya Abu Lahab? Setelah perang Badr sepekan. Setelah mendengar berita kekalahan dan Abu Jahal temannya mati, maka dia shock, mati juga. Maka dari jarak sekitar 12 tahun ataupun 13 tahun, sudah dijarah oleh Allah dalam keadaan hidup, kecelakaan besar bagi Abu Lahab, dan dia akan dipanggang di api neraka. Maka di sini masuk kepada kaidah dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil, boleh seorang muslim untuk kemaslahatan agama menjarah kelompok kufar yang sudah mati dalam keadaan kekufuran dan menjarah kelompok ahlul bid'ah yang sudah mati dan mati dalam keadaan kebid'ahan. Maka boleh dijarah. Maka contohnya misalnya dijarah Abu Lahab. Dalam keadaan hidup turun ayat menjarahnya. Setelah 12 tahun, 13 tahun meninggal, kita membaca jarah tersebut dan dia sudah mati. Kenapa? Untuk kemaslahatan din. Jangan mengikuti agama Abu Lahab. Lalu bagaimana kelompok ahlu sunnah menjarah para mubtadi'in dan bahkan kufar? Seperti menjarah Jaham ibnu Safwan, gembong dari Al-Jahmiyah. Dan menjarah, seperti di pelajaran kita di luar, di masjid, siapa? Ma'bad al-Juhani al-Qadari. Dijarah. Dijarah oleh Ibnu Umar. Dengan mengatakan, ana bari'un minhu wa hum minna bura'a. Bahwa apa yang ada pada kepalanya itu, aku berlepas diri. Waktu hidup. Dan sekarang setelah meninggalnya karena belum bertaubat dari kebid'ahan yang kufur, mengatakan wal amru unuf, perkara-perkara itu Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi perkara-perkara yang terjadi sebentar lagi, 5 menit lagi itu Allah tidak mengetahuinya. Allah tidak mengetahui apa yang terjadi di esok hari dan sebagainya. Lalu apa? Al-amru unuf. Perkara itu hanya terjadi
dalam keadaan seperti biasa. Sudah menjadi adat alam seperti itu. Ataupun kebetulan. Maka ini ucapan kufur. Maka dijarah dari zaman dulu sampai zaman sekarang Al-Jahmiyah. Karena menafikan sifat Allah. Dan yang lainnya. Dan juga Ma'bad Al-Juhani. Karena berkata dengan Al-Qadar. Menafikan Qadar. Menafikan ilmu Allah. Dan para mubtadi'ah yang lainnya. Bahkan mubtadi'ah era now. Seperti kelompok Ikhwanul Muslimun. Yang dikatakan syekh kami Ikhwanul Muflisin. Maka mereka dijarah. Kelompoknya dan bahkan pendirinya. Syekh kami sering menyebut Hasan al-Banna la banal Hasan. Maka Hasan al-Banna yang tidak membangun kebaikan. Dan disebutkan keburukannya dijarah. Kenapa? Karena dia mubtadi'. Dan dia mati dalam kebid'ahannya. Kebid'ahan dari Ikhwanil Muslimin. Mendirikan daulah Islam sesuai cita-citanya dan tidak peduli dengan manhaj-manhaj yang ada di kelompoknya. Yang penting semuanya bersatu. Dan ini bukan isapan jempol, ini ucapan dia. Di mana kaidah dari Ikhwanil Muslimin, ijtama'na bima tafaqna wa na'tadir ba'duna ba'dan bima ikhtalafna.